you make click. Anaknya Binto, Mbak. Anaknya Binto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama ini saya melakukan apersepsi. Nah, apersepsi ini saya lakukan, saya tuliskan KD-nya terlebih dahulu, lalu materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya menggunakan LMS 2 yaitu Google Classroom dan WhatsApp Group karena untuk mengenai Zoom dan Google Meet itu sangat tidak memungkinkan karena adanya kendala-kendala yang telah terjadi pada minggu kemarin. Entah itu mengenai kuota maupun mengenai sinyal para siswa-siswi. Nah, ini juga saya menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembelajaran, yaitu saya mengingatkan untuk presensi pada Google Classroom. Lalu saya juga mengingatkan pula untuk anak-anak membuka videonya yang telah saya sampaikan. Dan juga saya ingin batasi 5 siswa untuk bertanya dan juga 5 siswa lainnya untuk saling menanggapi. Saya juga memberikan waktu untuk evaluasi dan refleksi diri. Nah, ini juga saya memberikan peluang bagi siswa yang minggu kemarin belum aktif sama sekali untuk bertanya maupun menjawab. Ini respon para siswanya. Saya juga mengingatkan kembali untuk presensi dan menyimak videonya. Nah, ini sudah masuk pada pertanyaan-pertanyaan siswa untuk diungkapkan di grup WhatsApp. Nah, ini alhamdulillah aktif sekali ya para siswa 11 IPS 1. Seperti perintah saya, 5 penanya terlebih dahulu. Lalu ini juga ada yang menjawab. Nah, baik sekali.
Ada perempuan, ada laki-laki, namun bedanya mayoritas ini yang bertanya maupun menjawab itu dari pihak perempuan. Entah laki-lakinya di mana, tidak tahu. Saya juga mengingatkan kepada siswa agar aktif-aktiflah untuk bertanya maupun menjawab, karena ibu selalu merekam nama dan juga presensi yang bertanya. Nah, ini untuk menarik perhatian siswa-siswi untuk belajar berpikir, belajar untuk berani, belajar untuk bertanggung jawab sebagai peserta didik. Ada juga yang merombong jawaban ini. Sangat baik sekali, padahal ini laki-laki. Nah, ini sebenarnya yang dibahas mengenai teks ceramah, namun nggak apa-apa ada yang membahas pidato karena keduanya itu sangat bersangkut paut. Bedanya juga sedikit pula. Nah, ini saya mengingatkan lagi untuk waktu yang dibatasi, hampir mendekati. Ini juga saya mempersilahkan untuk yang ingin menyanggah atau memberikan pendapat lagi, masih dibuka karena waktu masih sisa 4 menit. Nah, ini baik sekali ya, ada salah satu siswa juga yang sudah memahami arti orator, yaitu sebutan dari pembicara atau penceramah. Dan dia juga sudah mengunduh salah satu aplikasi yang menurut saya sangat bagus sekali, yaitu KBBI, karena itu memudahkan bagi siswa-siswi maupun bagi mahasiswa untuk mencari kata atau makna kata, entah itu tergolong pada nomina atau itu tergolong pada verbal dan lain-lain. Saya tidak mewajibkan untuk siswa-siswi mengunduh aplikasi tersebut, namun akan lebih baik untuk mengunduhnya. Ini respon saya. Jawaban dari Ibu ingin menanggapi jawaban dari Mbak Siti Istianatul Fadilah. Nah, sebenarnya ciri-ciri ceramah itu hampir berhubungan dengan tujuan ceramah. Tujuan ceramah itu kan ada informatif. Nah, berarti artinya memberikan informasi. Begitupun juga ciri-ciri ceramah yang baik. Berarti harus mengandung informasi yang baik pula untuk disampaikan di muka umum. Nah, ini mengenai ceramah ya, jadi ceramah sama pidato itu berbeda. Tapi nggak apa-apa jika ada yang bertanya mengenai pidato. Ibu hanya meluruskan bahwa materi kita kali ini adalah materi ceramah. Sama-sama disampaikan untuk khalayak umum, namun dengan isi dan materi yang berbeda, gitu. Nah, ceramah ini kan isinya ada informasi, pengetahuan. Terus bedanya khotbah itu biasanya isinya tentang agama, gitu. Untuk Mbak siapa tadi? Ya, Mbak Siti Isyanatul juga menjawab orator itu sebutan bagi orang pembicara yang memiliki kepandaian berpidato. Nah, itu benar sekali karena di KBBI juga seperti itu, bahwa orator ini, untuk menjadi orator ini sangat sebenarnya mudah, tapi membutuhkan ketekunan dalam mempelajari sebuah ceramah yang baik, pidato yang baik, kemudian cara menjadi pembicara yang baik, begitu. Jadi jika anak-anak kelas 11 IPS 1 ini ingin menjadi orator, nah itu sebenarnya gampang, tapi hanya saja harus terbiasa menjadi pembicara, gitu. Kemudian ini responnya siswa, sangat sesuai harapan saya ya. Ya, alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Nah, ini juga ada candaan sedikit-sedikit untuk mengurangi rasa grogi siswa-siswi atau agar tidak canggung bertanya. Kemudian Ibu menanggapi jawaban dari
Mas Febri Fuad menjawab bahwa jenis berbicara satu arah dalam hal ini orang lain berperan sebagai penyimak atau pendengar. Nah, sebenarnya itu pembicara atau penceramah itu memang memberikan informasi dan memberikan pesan kepada khalayak umum, tugasnya seperti itu ya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk penonton maupun penyimak dari ceramah tersebut untuk diam atau pasif. Nah, sebenarnya itu tidak ya. Jadi tidak harus penonton ceramah itu harus diam di tempat atau menonton ceramahnya saja. Namun bisa juga memberikan tanggapan dengan cara memberikan informasi non verbal. Biasanya bisa dengan senyuman atau dengan raut muka gitu. Nah, bisa juga kalian melihat contoh ceramah dari Mamah Dede. Nah, itu kan penontonnya diam. Nah, kemudian di sebelahnya Mamah Dede itu kan ada moderatornya, Abdel. Nah, di situ biasanya penonton dipersilakan untuk bertanya sesuai dengan timer yang ditentukan oleh moderator. Jadi tidak harus diam maupun pasif, gitu ya. Untuk masalah yang disampaikan pada ceramah ini bersifat macam-macam, kecuali bersifat keagamaan, karena keagamaan itu termasuk dalam khotbah. Bisa dipahami? Ini juga respon para siswa-siswi yang telah memahami penjelasan dari saya. Saya juga mempersilahkan bagi siswa-siswi yang belum jelas untuk tidak sungkan bertanya. Nah, ini kebetulan ada yang bertanya lagi, Mas Harisma. Ceramah dilakukan di masjid dan tempat lainnya, apakah pidato bisa dilakukan di masjid juga? Kemudian saya tanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Khalif. Sebenarnya ceramah, khotbah, pidato itu bisa dilakukan di mana saja, di tempat yang bersih, yang aman dan nyaman. Nah, perbedaannya dari ketiga itu sebenarnya tidak ditentukan dari tempatnya. Jadi misalkan khotbah dilakukan di mana ya, di rumah seseorang, nah itu bisa. Terus ceramah malah dilakukan di masjid. Itu kan kalau orang awam mikirnya itu kan kebalik ya, karena biasanya di masjid itu adalah khotbah dan yang di tempat-tempat lainnya itu biasanya yang ceramah. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya perbedaan dari ceramah, khotbah maupun pidato itu sebenarnya diisi materi yang disampaikan oleh pembicara, bukan di tempat-tempat lain gitu. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Dea itu sebenarnya bisa dimanapun itu bisa Mbak Khalif. Nah, ini kebetulan saya salah menyebut nama, jadi tidak kelas tidak serius, tidak melulu serius, jadi ada candaannya agar kelas juga menjadi tidak hambar. Ini saya memberikan refleksi terhadap siswa-siswi kelas 11 IPS 1 dan memberikan ucapan terima kasih karena telah berpartisipasi aktif. Sebelum mengakhiri kegiatan, saya juga mengingatkan pada siswa-siswi untuk kegiatan pada pertemuan selanjutnya adalah tugas terstruktur, karena sudah memberikan materi selama 2 kali pertemuan. Jadi saya kira sudah paham betul mengenai teks ceramah. Ini saya juga mengingatkan untuk tidak plagiasi atau copy paste dari hasil tekannya. Ini saya mengakhiri dengan ucapan salam lalu direspon oleh para siswa-siswi. Saya juga mengingatkan kembali untuk yang belum persepsi pada hari itu juga. Ini kenapa saya mengirimnya ini malam hari, karena saya memberikan waktu siswa-siswi mungkin karena kelupaan atau mungkin karena tidak sempat sinyalnya jelek atau bagaimana. Nah, saya mengingatkan kembali di WhatsApp grup untuk yang belum persepsi, silahkan persepsi terlebih dahulu. Lebih baik terlambat daripada tidak persepsi, gitu prinsip saya ya. Namun nanti juga poinnya akan ada sendiri. Ada salah satu siswa juga yang sudah menjabri saya
memberikan alasan bahwa dia lupa untuk hand in. Nah, artinya itu belum persepsi. Nah, terima kasih. Tadi adalah penjelasan dari kegiatan belajar mengajar saya di 11 IPS 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran yang saya ampu di kelas 11 IPS 2. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai 11 IPS 1. Ini tidak jauh berbeda karena ini sama. Yang pertama ada persepsi dari saya, ada KD-nya itu apa aja, materi bahan ajar yang saya sampaikan itu apa aja. Jadi ini saya menjelaskan singkat saja karena memang benar-benar tidak jauh berbeda dengan kelas saya ampu di 11 IPS 1. Hanya saja mungkin dari para siswa-siswinya yang berbeda, yaitu mulai tanggapan, mulai cara berbicara, mungkin mulai dari gaya berbahasanya atau tingkat kesopanannya, mungkin yang berbeda di itunya saja. Nah, ini juga responsif sekali ya, sebenarnya 11 IPS 2. Saya juga mengingatkan kembali untuk waktu sampai jam 8.25 untuk memulai diskusi pada WhatsApp group. Ini ada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan perintah saya, yaitu 5 penanya untuk ditanggapi oleh 5 penjawab lainnya. Saya juga memberikan respon terhadap siswa-siswi yang sudah menjawab atau mencoba menjawab untuk menghargai siswa-siswinya yang telah berusaha untuk aktif atau berpartisipasi. Nah, untuk di 11 IPS 2 ini mayoritas malah semuanya ini cewek. Ya seperti di 11 IPS 1 tadi, ini hanya salah satu saja laki-lakinya yang bertanya. Juga saya mempersilahkan siswa-siswi untuk yang tidak puas dari jawaban temannya, silahkan untuk mempertanyakan kepada saya. Baik, terima kasih untuk para murid kelas 11 IPS 2 yang sudah berpartisipasi aktif pada pertemuan pada kali ini. Nah, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Ayu Likia. Nah, mengapa ceramah biasanya menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua jamak sebagai sapaan? Nah, mengapa seperti itu? Tadi juga sudah dijawab oleh Mbak Siti Marpuah bahwasannya penggunaan kata ganti itu seharusnya disampaikan dengan efektif dan efisien. Dengan kata lain, menggunakan pronomina atau kata ganti yang menjadi subjek. Nah, subjek itu kan ada misalnya kata ganti pertama berarti dengan sebutan saya, kamu. Nah, untuk kata ganti orang ketiga biasanya dengan sebutan kalian gitu. Jadi nggak mungkin jika kalian menyebutkan misalnya kalian menjadi penceramah atau pembicara, kalian menyebutkan hai orang-orang, kan nggak mungkin. Nah, berarti itu kata gantinya harus dipilih yang bagus atau yang elok. Kalian bisa searching atau mendownload KBBI. Di situ ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, pronominanya itu apa aja. Nah, di situ sudah lengkap. Nanti jika kalian ingin menjadi penceramah atau pembicara, kalian bisa memilih kata ganti orang atau pronomina yang baik dan cocok itu seperti apa gitu. Kemudian Ibu ingin juga menanggapi jawaban dari Mbak Sunia. Nah, komunikasi satu arah itu kan Mbak Sunia menjawab sebenarnya itu komunikasi yang hanya satu pihak saja. Berarti pihak informannya itu nggak boleh berbicara atau menanggapi. Nah, sebenarnya itu ya benar, cuman saja untuk pihak informan atau penerima informasi
ini biasanya itu menanggapi dengan komunikasi nonverbal, bisa saja dengan senyuman atau dengan raut wajah yang baik. Jadi misalkan kalian melihat ceramah dari Mama Dede, nah itu kan yang ceramah itu kan berarti yang berbicara hanya Mama Dede dan juga moderatornya saja. Nah, tidak diperkenankan untuk penontonnya untuk berbicara kecuali moderatornya mempersilahkan untuk berbicara gitu ya. Jadi tidak harus pihak penerima pesan atau pihak penerima informasinya atau informannya itu harus pasif, itu tidak boleh aktif, tapi dengan waktu yang sudah disediakan oleh moderator atau timer gitu ya. Apa sudah paham? Nah, ini alhamdulillah responnya ada beberapa siswa yang sudah paham mengenai penjelasan yang saya kirimkan di grup. Nah, ini ada yang masih bingung, Mbak Sunia, mengenai satu arah atau bersifat umum, Bu. Saya respon. Gini Mbak, sebenarnya dua-duanya itu benar. Nah, perbedaannya bersifat umum itu ditujukan untuk penonton. Jadi itu misalnya gini, Sonia menjadi penceramah di sekolah, di salah satu kunjungan. Nah, itu sifatnya umum, berarti tidak dibatasi, kalangan siapapun boleh menghadiri ceramah itu. Misalnya anak SD boleh, anak TK boleh, anak SMA boleh, anak SMP boleh. Nah, sifat umum itu seperti itu yang dimaksud. Untuk sifat satu arah, itu materi yang disampaikan Mbak itu sifatnya satu arah. Jadi saling ditanggapi oleh penontonnya, hanya bedanya penonton nanti ada sesi tersendiri untuk bertanya kepada penceramahnya sesuai dengan moderator yang menjadi mengatur jalannya acara tersebut gitu. Jadi sifat umum itu sifatnya untuk penonton atau penyimaknya atau penerima informasinya, sedangkan sifat satu arah itu materi yang disampaikan oleh penceramah ke penonton gitu. Nah, ini responnya. Dan saya menutup memberikan refleksi terlebih dahulu dengan ucapan terima kasih. Lalu sebelum menutup pembelajaran, saya juga menjelaskan bahwa pertemuan selanjutnya adalah ada tugas terstruktur karena sudah mengalami 2 kali pertemuan yang berisi materi dan pertemuan ketiga adalah tugas terstruktur. Lalu saya akhiri dengan salam. Dan ini responnya siswa-siswi. Lalu seperti dari 11-1 tadi, saya mengirim yang belum presensi. Dan ini ada 2 siswi yang ternyata dia lupa juga, belum hand in. Nah, ini kasusnya seperti ini. Jadi untuk siswa-siswi jangan lupa untuk presensi dan dipastikan untuk sudah hand in, karena itu sebagai bukti otentik sudah presensi atau belum. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya sayangi, sahabat literasi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa lagi di Laba, Literasi Anak Bangsa Cerdaskan Indonesia. Pergi ke toko sebelah, membeli terasi. Terasi udang, penyedap rasa. Marilah kita berliterasi untuk mencerdaskan generasi bangsa. Tuhan menciptakan kita 2 mata dan 1 mulut. Dapat diartikan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Selain itu, posisi telinga yang letaknya lebih tinggi daripada mulut, yang artinya lebih dekat dengan kepala, dapat diartikan pula bahwa harus mengutamakan mendengarkan untuk mengisi otak kita dengan pengetahuan sebelum kita berbicara. Mendengarkan memberikan kita banyak kesempatan untuk mendapatkan ilmu baru, pengetahuan, wawasan, dan memberikan kesempatan otak kita untuk berpikir. Lalu, jika semua orang hanya ingin mendengarkan, siapa yang akan berperan sebagai pembicara? Ia adalah orang-orang yang mampu memberikan informasi positif kepada orang lain karena sudah cukup memiliki bekal. Jadi, mendengarkan dan berbicara adalah satu jalinan yang sangat erat. Terlepas dari itu semua, sebenarnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi ceramah. Mengingat ceramah memberikan manfaat yang banyak bagi para pendengarnya. Sobat literasi yang saya sayangi, kalian pasti pernah mendengarkan ceramah, bukan? Baik itu saat di sekolah, yakni ceramah dari kepala sekolah, guru, maupun ketua OSIS. Atau juga pada saat kita kegiatan di masyarakat, misalnya ceramah dari ketua RT, atau ketua Karang Taruna, atau organisasi masyarakat lainnya. Lalu, sebenarnya apa itu ceramah, sobat literasi? Apakah sama dengan pidato dan juga khotbah? Oke, jadi ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi pengetahuan dan sebagainya. Orang yang menyampaikan adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian, pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif atau ajakan kepada khalayak untuk melakukan suatu hal. Dan selanjutnya khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik-praktik ibadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Sobat literasi yang saya sayangi, ada 5 jenis informasi yang biasanya disampaikan di dalam ceramah. Pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi itu sendiri. Jenis informasi ini antara lain informasi yang memberikan pengetahuan, misalnya informasi penemuan teknologi terbaru. Ada juga informasi edukatif, misalnya informasi tentang tutorial menulis teks pidato. Selain itu, juga ada informasi yang menyenangkan, misalnya cerita pendek, komik atau dongeng, dan lain sebagainya. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yakni informasi berdasarkan bentuk penyajiannya. Informasi ini dapat berupa foto, artikel, atau karikatur, karena sangat memungkinkan seorang penceramah menunjukkan informasi secara langsung. Kemudian jenis informasi yang ketiga, yakni informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan berlangsungnya suatu peristiwa. Informasi ini berupa informasi daerah, nasional, atau bahkan mancanegara. Dan jenis yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan, misalnya pendidikan, olahraga, budaya, dan politik. Kemudian yang terakhir sobat literasi, yakni jenis informasi berdasarkan bidang kepentingan,
yakni berkaitan dengan keselamatan, perubahan yang berpengaruh, kiat-kiat meningkatkan kualitas hidup, dan peluang bagi para pendengar. Sobat literasi yang saya sayangi, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.